Cerita dari Republik Wayang. Arjuna, ahli perang yang gemulai. Jika ditanya siapa tokoh wayang yang paling piawai merayu wanita, hampir semua akan menjawab, Arjuna. Sosoknya dikenal sebagai lelananging jagat, meski bukan yang paling tampan, ia adalah yang paling terkenal memiliki banyak istri. Namun, ada sisi lain dari Arjuna yang kerap terlupakan oleh para penggemarnya. Ia adalah panglima perang yang luar biasa. Tak mengherankan, sebab ayah biologis dari putra ketiga Dewi Kunti ini adalah Batara Indra, dewa petir, hujan, perang, sekaligus raja surga dan pemimpin para dewa. Hubungan darah ini pula yang membuat Arjuna begitu dikasihi oleh para dewa dan Dewi Kahyangan. Karena berasal dari kata Indra, tempatnya pun dikenal dengan sebutan Kaindraan, Indraloka, dan lainnya yang merujuk pada nama sang dewa. Meski ada silang pendapat mengenai siapa penguasa tertinggi Kahyangan, Batara Guru atau Batara Indra, biarlah hal itu diputuskan oleh DPW Dewan Perwakilan Wayang dalam pemilu Republik Wayang mendatang. Makna nama Arjuna. Secara harfiah, dalam bahasa Sanskerta, Arjuna berarti bersinar terang, putih, atau bersih. Nama ini mencerminkan sifatnya jujur dalam wajah dan pikiran. Selain Arjuna, ia juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti Falguna, Jisnu, Kirti, Swetawahana, Wibhatsu, Wijaya, Partha, Sawyashachi, dan Dhananjaya. Persahabatan dengan Kresna. Arjuna bersahabat erat dengan Batara Kresna, titisan Dewa Wisnu. Keduanya adalah pasangan serasi sekaligus ipar. Meski sifat mereka berbeda, Kresna dikenal cerdik dan diplomatis, bahkan tak segan mengorbankan seseorang demi tujuan besar. Satria yang menjunjung dharma. Sebagai tokoh protagonis, Arjuna dikenal mampu menahan hawa nafsu, kuat bertapa, dan tahan derita. Meski seorang senapati perang yang hebat, ia pantang membunuh saudara. Saat awal perang Baratayuda, ia enggan berperang melawan saudara dari pihak Kurawa, juga Eyang dan gurunya, bukan karena takut, tetapi karena dharma seorang satria melarangnya. Namun, Kresna menyadarkan Arjuna bahwa dharma seorang satria juga berarti melawan keangkaramurkaan, bukan melihat siapa yang berdiri di hadapan. Rendah hati meski berjaya. Meski paling menonjol di antara Pandawa, Arjuna tidak pernah berambisi menjadi raja. Bahkan setelah kemenangan Baratayuda, ketika ditawari tahta oleh Yudhistira, ia tetap tunduk dan hormat pada kakaknya yang tertua, serta patuh pada Bima, kakak keduanya. Keturunan Arjuna lah yang kelak menggantikan Yudhistira sebagai raja, karena generasi kedua Pandawa lainnya gugur di medan laga. Hormat dan sayang tanpa nafsu. Sikap hormat pada yang lebih tua dan kasih pada yang muda terlihat jelas saat di Kahyangan. Seorang bidadari meminta dinikahi Arjuna, namun Arjuna menolak karena merasa bidadari itu mirip ibunya. Sayangnya, sang bidadari salah paham dan mengutuk Arjuna menjadi banci. Kutukan itu terbukti saat Arjuna menyamar sebagai penari di kerajaan Wirata. Contoh lain, ketika Dewi Utari hendak dinikahkan dengannya, Arjuna justru memilih Abimanyu, putranya, sebagai suami sang dewi. Ini menunjukkan bahwa Arjuna bukanlah sosok yang mengumbar nafsu. Ia tahu diri dan tahu batas. Teladan yang langka. Sifat seperti Arjuna sangat dibutuhkan dimanapun. Seseorang yang unggul dalam berbagai peran, namun tidak ambisius, yang hormat pada pimpinan dan mampu menahan godaan tahta, harta, serta wanita. Adakah pemimpin kita yang memiliki sifat seperti ini? Atau mungkin Andalah orangnya. Sekian cerita mengenai Arjuna. Sampai jumpa lagi di cerita dari Republik Wayang berikutnya.